sebenarnya tidak ada yang terburu-buru ya. Ini sudah berdialektika sekian waktu dan kemudian mendapatkan benang merah. Memang komunikasi politik yang kami lakukan dengan beberapa parpol itu Pak Anies menjadi benang merah, menjadi magnet utama sebagai sebuah simbol perubahan yang sangat kuat dari teman-teman partai lain yang sedang membangun koalisi bersama kami. Nah, jadi semakin semakin getaran poros perubahan dan perbaikan itu ini semakin nyata, ini semakin dekat begitu. Jadi semangatnya memang sama-sama ingin membawa perubahan, sama seperti tagline Partai Demokrat, perubahan dan perbaikan begitu. Jadi dan tadi juga Mas Anies disambut dengan sangat hangat begitu oleh sebuah kader-kader Partai Demokrat. Bukan hanya DPP tadi, termasuk kader-kader di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Begitu. Siapapun capres-cawapresnya yang ketika dia memang berpotensi menang ke depan, kemudian mampu memberikan perubahan, perbaikan bangsa ke depan, itu target utama PKS. Dan kemudian bagaimana nanti adalah menteri-menteri yang akan terbentuk setelah menang adalah menteri-menteri terbaik dari anak bangsa kita, bisa melakukan perbaikan ke depan. Iya atau tidak, dan termasuk pengumuman siapa kira-kira yang akan mendampingi Anies Baswedan. Tentu yang ditunggu itu adalah Anies berpasangan dengan AHY. Tapi yang terjadi itu adalah ya ini semacam orang yang cinta lama bersemi kembali, CLBK. Ini saling puji, ada chemistry. Dan harapannya adalah nanti tokoh-tokoh yang bisa tampil ikut dalam kontestasi adalah memang figur-figur yang bisa merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Karena itu juga lah misalnya pertemuan kemarin dengan Mas Anies ini kan juga bagian dari upaya untuk menyatukan energi Mbak, untuk perubahan dan perbaikan. Nah terkait dengan perubahan dan perbaikan ini agar tidak disalahartikan juga ya, yang dimaksud ini disampaikan dengan Mas AHY kemarin bahwa ya pemimpin itu, setiap pemimpin pasti ada hal baiknya. Nah, hal yang baiknya kita apresiasi, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Koalisi pengusung Anies belum terbentuk, masih terkendala oleh cawapres. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan Demokrat dan PKS belum menyepakati ihwal sosok calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan Demokrat dan PKS tidak keberatan untuk mengusung Anies sebagai capres. Bahkan menurut Willy hal itu menjadi benang merah penjajakan koalisi. Namun Willy mengatakan salah satu yang belum disepakati antara Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah soal cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan. Membuat pendalaman-pendalaman secara platform, cawapres, dan waktu, kata Willy di UGM Yogyakarta pada Senin 10 Oktober. Willy mengklaim Nasdem menyerahkan sosok cawapres kepada Anies Baswedan, akan tetapi perlu pula dibicarakan dengan Demokrat dan PKS. Dia mengingatkan bahwa pihak yang mendaftar ke KPU adalah partai politik selaku pemilik tiket. Oleh karena itu, partai-partai yang akan berkoalisi perlu mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Kalau Nasdem tidak ada, kalau kami ingin duit tunggal, tidak ingin kawin paksa, ya sudah saling melengkapi saja, kata Willy. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengakui bahwa rencana koalisi partainya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam tahap pembahasan cawapres. Usulan nama-nama dari PKS nantinya akan mendampingi Anies yang telah lebih dahulu dideklarasikan oleh Nasdem. Jika akhirnya kami resmi mengusung Anies, tentu kami akan memperjuangkan figur kami untuk pendamping capres yang kami usung, kata Nabil. Dalam sejumlah kesempatan, Nabil menyebut PKS telah menyodorkan sejumlah kader pada Nasdem dan Demokrat. Mereka antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Sejauh ini Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Partai Demokrat dan PKS belum melakukan hal yang sama. Meski demikian, Anies sudah mengunjungi kantor DPP Demokrat usai dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Dia disambut meriah oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan kader Partai Demokrat ketika itu. AHY bicarakan jadi cawapres Anies, harap komunikasi makin intens.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung tentang dirinya yang akan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies pada Pilpres 2024. Menurut AHY, jika hal itu menjadi harapan rakyat, maka itu turut mengamini doa tersebut. Kalau ada sesuatu yang baik dan itu menjadi harapan rakyat, kita amini saja, ujar AHY saat ditemui usai acara pelantikan pengurus DPC dan DPAC se-DKI Jakarta di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa 11 Oktober. Ia mengaku bersahabat baik dengan Anies. AHY mengatakan telah mengenal Anies sejak dirinya masih menjadi tentara, sementara Anies sebagai akademisi. AHY menegaskan chemistry antara dirinya dengan Anies terbangun dengan baik. Ia pun berharap komunikasinya dengan Anies terjalin makin intensif. Saya berharap ke depan semakin intensif komunikasinya. Saya tidak tahu, kita ini sama-sama sedang berikhtiar dan menjemput takdir. Dalam politik segalanya mungkin terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dan ikhtiar agar terjadi koalisi perubahan dan tentu bisa direpresentasikan oleh tokoh-tokoh yang memang bisa membawa itu semua, kata dia. Sebelumnya pada Jumat 7 Oktober, Anies bertemu dengan AHY di kantor DPP Partai Demokrat. Anies berharap pertemuannya dengan AHY menjadi penanda awal yang baru. Sementara itu, AHY mengaku punya kecocokan atau chemistry yang kuat dengan Anies Baswedan.